Install. Yang bikin melek hukum memang Klinik Hukum Online. Kita tidak boleh menambah persyaratan. Misalnya ya, sekarang ada persyaratan untuk pindah masuk ke satu daerah harus ada surat keterangan kelakuan baik. Nggak boleh, nggak ada itu. Karena penduduk kita itu semuanya sama. Selagi kamu di rumah, perluas wawasan kamu dengan online course Hukum Online. Platform pembelajaran hukum secara daring terbaru dari Hukum Online. Melalui online course, temukan materi pembelajaran dari para pengajar kompeten dengan harga terjangkau mulai dari Rp149.000. Selain itu, materi belajar juga bisa kamu akses selama 1 tahun penuh. Jadi, kamu bisa atur waktu belajarmu kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih fleksibel kan? Kunjungi learning.hukumonline.com dan temukan kelas favoritmu sekarang. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Semoga teman-teman di sini sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, jaga stamina tubuh, terus perbanyak konsumsi buah-buahan, vitamin, terus juga tetap tegakkan protokol kesehatan. Nah, di siang hari ini, aku, Aurel, teman-teman, akan nemenin teman-teman semua di sini buat ngobrol-ngobrol bareng sama Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah, SHMH, atau akrab dipanggil Prof. Sudan. Nah, beliau ini merupakan Direktur Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nah, nanti jadi buat teman-teman di sini yang memiliki permasalahan terkait dokumen kependudukan, misalnya mengurus KTP elektronik atau mungkin kartu keluarga, akta kelahiran atau akta kematian atau akta perkawinan. Nanti teman-teman bisa langsung ajukan pertanyaannya di kolom question ya teman-teman. Nanti biar aku bacain terus dijawab langsung sama Prof. Sudan. Nah, halo Prof. Sudan. Halo Mbak Aurel, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Prof. Gimana Prof kabarnya, sehat-sehat? Alhamdulillah, baik, sehat semua. Gimana teman-teman di klinik hukum di Mbak Aurel, sehat? Sehat-sehat Prof. Kita masih WFH semua nih Prof. Dari bulan Maret kemarin kita masih full WFH kantornya. Kalau dari Dukcapil gimana Prof? Ya kita yang di daerah bertahap sesuai dengan daerah masing-masing. Kondisi daerahnya seperti apa, kita membolehkan mereka WFH 50%, 75%, sampai 100%. Kita bolehkan. Jadi tergantung daerahnya ya Prof ya? Iya. Karena di kita tidak sama kondisinya, tiap-tiap daerah. Oke Prof, baik. Sebelum kita mulai nih Prof, boleh dong disapa teman-teman di sini yang udah hadir nih. Tadi ada dari Dukcapil juga nih Prof. Iya. Dari Dukcapil. Teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung semua saya lihat dari Kendari ada masuk, dari Dukcapil juga ada masuk. Monggo kita bisa berdiskusi, saling menyapa untuk memberi masukan pada saya. Juga siapa tahu ada ide-ide baru tentang digitalisasi di Dukcapil atau tentang ID digital sebagaimana terjadi di berbagai negara atau integrasi di berbagai negara yang sudah maju, bagaimana kita bisa menerapkannya. Monggo kita feel free dipandu Pak Aurel. Oke, siap Prof. Jadi siang hari ini kita ngobrol santai aja ya Prof, karena kan hari Minggu juga nih. Jadi biar diskusinya nggak terlalu formal-formal banget gitu jawabnya. Oke nih Prof, sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab, ada beberapa pertanyaan nih Prof dari saya. Yang pertama nih Prof, terkait beberapa waktu lalu ada kejadian viral nih. Ada fotokopi KTP dijadiin bungkus gorengan nih Prof. Nah sebenarnya kan Dukcapil juga udah beberapa kali memberikan statement ya, tanggapan di berbagai media. Bahkan Prof. Sudan sendiri juga bikin videonya ya Prof ya di TikTok. Karena kan Prof. Sudan ini juga aktif nih teman-teman di TikTok. Nanti cari aja TikToknya Prof. Sudan di sana. Sering banget tuh Prof. Sudan upload TikTok terus ngejawab pertanyaan netizen. Nah monggo Prof. Coba dijelaskan lagi ke teman-teman di sini supaya teman-teman di sini juga semakin paham dan juga supaya kejadian ini nggak terulang lagi nih Prof. Silahkan Prof. Ya. Terima kasih Mbak Aurel, teman-teman semuanya. Kalau kita melihat tradisi administrasi kependudukan Indonesia, itu memang berawal dari tradisi administrasi kependudukan yang berbasis kertas. Dan ingat kan Mbak Aurel, dari dulu semua
dokumen kita itu berupa kertas. Nah, kemudian kita bertahap bertransformasi. Salah satu yang paling cepat bertransformasi itu di kartu identitas. Dulu kita KTP-nya ada KTP Siak, dulu sekali KTP Simduk, KTP yang di laminating itu. Mungkin teman-teman masih ingat. Nah, sekarang kita menggunakan KTP elektronik. Nah, kalau dengan KTP elektronik itu ada perangkat yang menemaninya, namanya card reader. Karena di dalam KTP elektronik ada chipnya. Nah, chip itu menyimpan data kependudukan, antara lain NIK, nomor KK, nama, alamat, dan foto. Nah, kalau sudah dengan KTPL, mestinya nggak perlu fotokopi lagi. Berbagai lembaga wajib menyediakan card reader itu. Misalnya, kalau kita masuk ke lembaga layanan publik di perbankan, kita mau mendaftar ikut polis asuransi, kita mau misalnya ikut di gedung-gedung, acara-acara, nggak perlu ninggal fotokopi, ninggal KTP, cukup di tap saja KTP-nya di atas alat itu, dengan sidik jari kita dipasang di situ. Nah, nanti akan terbaca data KTP kita. Kalau tidak terbaca, kemungkinannya macam-macam. Satu, KTP-nya palsu. Yang kedua, KTP-nya sudah rusak. Yang ketiga, yang membawa bukan pemiliknya. Nah, ini juga bagian dari screening atau upaya bagi kita untuk menjaga agar pembawa KTP itu pasti pemiliknya. Nah, ini yang kita dorong Indonesia dengan KTPL itu yang terjadi seperti itu. Tapi kalau masih difotokopi, ya sama saja balik lagi ke KTP zaman dulu. KTP-nya sudah elektronik, perilakunya masih perilaku kertas biasa. Nah, ini yang nggak nyambung. Jadi yang harus kita sambung adalah perubahan teknologi harus diikuti dengan perubahan perilaku. Karena sarana prasarananya sudah tersedia. Itu Mbak Aurel. Oke, Prof. Berarti emang sebenarnya ada card reader ya, Prof ya. Tapi untuk card reader ini gimana sih, Prof? Cara bisa kerjasama atau harus gimana ke Dukcapil gitu, Prof? Ya, pertama untuk layanan terkait dengan integrasi data. Karena dengan card reader ini kan ada integrasi data, walaupun secara offline integrasinya. Integrasi antara data KTP dengan data integrasi KTP dengan card reader itu. Yang penting kita bisa mendata card reader itu beredar di mana saja. Jadi kerjasama terlebih dahulu dengan Dukcapil, nanti bisa membeli bebas di pasar card readernya. Yang penting kami bisa memberikan SEM-nya, Secure Access Modulnya. Jadi alat baca yang bisa untuk membaca KTPL itu, membaca chipnya. Nanti kita beri dari Dukcapil. Sehingga kita bisa memonitor yang sudah memakai card reader itu mana saja. Dan kalau ada penyalahgunaan cepat bisa kita antisipasi. Oke, baik Prof. Berarti memang sebenarnya transformasi digital itu perlahan-perlahan ya Prof. Jadi awalnya kan kita berbasis kertas, kemudian sekarang kita sudah berubah digital secara perlahan, kemudian juga ada card reader juga saat ini. Tapi mungkin kebanyakan di sini netizen belum tahu ya Prof soal card reader ini. Dan juga memang banyak instansi juga belum menggunakannya ya Prof ya. Iya, tidak hanya netizen, banyak berbagai lembaga, kantor-kantor penyelenggara layanan publik pun belum tahu. Padahal kita sosialisasi sudah sejak tahun 2011 yang lalu. Nah memang kadang-kadang di kita itu kalau bersifat tidak langsung memberi manfaat kepada dirinya, orang itu malas. Kayak berbagai lembaga itu, aturannya masih banyak harus menyimpan kertas. Contoh bank. Bank itu saat kita mengurus ATM, masih minta fotokopian. Padahal sudah kerjasama dengan Dukcapil. Saya tanya, loh Mbak, kenapa saya masih harus fotokopi lagi? Aturannya begitu Pak. Aturan dari mana? Dari OJK. Nah berarti ini kan dari regulator sendiri, regulator dari berbagai lembaga layanan publik itu yang belum nyambung dengan perkembangan teknologi. Padahal dari bank itu kan bisa langsung akses Dukcapil. Sekarang sudah 1.100 lebih perbankan yang sudah kerjasama dengan Dukcapil. Tinggal ketik aja, NIK-nya sudah Narifakrullah sudah tahu. Ada fotonya, ada orangnya. Bener nggak ini yang mengurus ATM-nya? Jadi memang ada perilaku yang harus terus-menerus kita dorong menuju digital gitu Mbak. Kan memang begini, dalam perkembangan kemasyarakatan yang digital itu kan anak-anak milenial yang tahun 80 lahir di tahun 80-an ini. Ya anak-anak ini sudah sangat digital, sangat milenial sehingga perkembangan teknologinya dia ikutin terus. Nah, kalau yang umur kelahiran 80-an sekarang kan umurnya 30 40.
Padahal yang banyak bekerja di lembaga layanan publik, yang umur 40 sampai 50 juga banyak. Nah ini yang pada nggak paham. Bukan nggak paham sama sekali. Jiwa digitalnya itu tidak sekental anak-anak muda. Nah inilah yang kita sebut dengan transisi digital. Yang dia harus terus-menerus kita berikan informasi-informasi bahwa digitalisasi itu sangat bermanfaat bagi perkembangan institusinya. Oke, baik Prof. Karena juga KTP elektronik satu datanya tuh banyak sekali ya Prof. Di situ ada NIK-nya, ada nama, ada tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Benar-benar di situ semua jadi satu gitu ya Prof ya. Iya. Oke, terima kasih Prof. Oke, terima kasih Prof atas penjelasannya. Jadi buat teman-teman di sini yang tadi ketinggalan nih sama penjelasan dari Prof Zudan, sebenarnya Prof Zudan juga sempat nulis ya Prof ya di artikelnya Klinik Hukum Seleb Juris, judulnya teman-teman bisa baca aja di sana di aturan pemusnahan fotokopi dokumen kependudukan agar tak tercecer dan disalahgunakan, sama yang judulnya cara permohonan card reader KTP elektronik agar tak perlu lagi difotokopi. Jadi teman-teman bisa baca di sana. Jadi Prof, beberapa waktu lalu kan sempat juga tuh ramai juga kalau ternyata WNA yang berdomisili di Indonesia itu berhak memiliki KTP elektronik nih Prof. Nah sebenarnya gimana sih Prof pengaturan hukum kita di Indonesia ini terkait WNA ini? Apakah dia tuh berhak juga untuk menerima layanan kependudukan dan pencatatan sipil? Silakan Prof dijelaskan. Terima kasih Mbak Aurel. Kalau kita melihat konsepsinya dulu, konsepsi tentang kependudukan. Yang dimaksud dengan penduduk itu meliputi WNI dan WNA. Maka sistem administrasi kita menyebut dengan administrasi kependudukan, bukan administrasi warga negara Indonesia. Nah, artinya secara konsepsi yang diberikan pelayanan adalah WNI dan WNA. Itu dari aspek konsepsi. Kemudian regulasinya bagaimana? Nah, kalau kita melihat regulasi-regulasi yang berlaku di dalam administrasi kependudukan, itu sudah ada di tahun 70-an yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri tentang pelayanan KTP untuk WNA. Tahun 1970-an sudah ada. Nah, kemudian yang secara sistematik, komprehensif, itu ada di Undang-Undang 23 tahun 2006. Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Junto Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahannya. Jadi, Undang-Undang Adminduk dirubah satu kali di tahun 2013 dengan Undang-Undang 24 tahun 2013. Pengaturannya bagaimana? Seperti konsepsi tadi. Jadi regulasinya mengikuti konsepsinya. Jadi di dalam Undang-Undang Adminduk juga diatur pelayanan untuk WNI dan WNA. Nah, WNA yang lahir di Indonesia bisa dapat membuat akte kelahiran di Indonesia, bisa. WNA yang kawin di Indonesia bisa dia membuat akte perkawinan di Indonesia. Nah, WNA juga didata kependudukannya, terutama WNA yang memiliki kitas dan kitab. Kitas adalah kartu izin tinggal sementara. Nanti dibuatkan ke Dukcapil. Jadi WNA yang memiliki kartu izin tinggal sementara harus lapor ke Dukcapil. Jadi Mbak Aurel, WNA itu yang di Indonesia harus lapor ke Dukcapil. Jadi pemegang kitas itu diberikan kitasnya oleh imigrasi. Datang ke Dukcapil, nanti diterbitkan kalau kita menyebut surat keterangan domisili. Nah, kalau lengkapnya surat keterangan tempat tinggal. Itu untuk WNA. Bagaimana WNA yang memiliki izin tinggal lebih lama, memiliki namanya kitab, kartu izin tinggal tetap. Nah, dengan kitab, WNA ini wajib ke Dukcapil untuk melaporkan tempat tinggalnya di mana. Kitab ini diterbitkan juga oleh imigrasi. Berdasarkan kitab itu, maka Dukcapil langsung menerbitkan KTP elektronik. Nah, syaratnya sama dengan WNI. Datang langsung sendiri ke Dinas Dukcapil, tidak boleh diwakilkan. Karena harus foto wajah dan harus rekam sidik jari. Kemudian tidak perlu pengantar RT, RW, nggak perlu. Cukup nanti membawa KK, kartu keluarga, karena penduduk Indonesia semua harus punya kartu keluarga. Harus terdata di dalam kartu keluarga. Kemudian membawa paspornya atau buku yang tentang perjalanan, dokumen perjalanan yang bersangkutan. Jadi syaratnya mudah. Untuk KTP LWNA itu 17 tahun, ya harus 17 tahun. Kemudian memiliki dokumen perjalanan, kemudian memiliki kartu keluarga, dan memiliki kartu izin tinggal tetap. Tidak dipungut biaya, ini gratis. Dan di dalam Perpres 96 tahun 2018 sudah diatur syarat-syaratnya. Dan tidak boleh ada persyaratan tambahan. Karena semangat Dukcapil itu
sejak 2014. Jadi mulai Undang-Undang 24 2013 yang diterapkan mulai 1 Januari 2014, semangat kita adalah memberikan pelayanan yang mudah dan cepat. Jadi nggak boleh lagi memberikan layanan yang membuat masyarakat kesulitan, nggak boleh. Karena semangatnya sudah seperti itu. Jadi arah politik hukumnya adalah memberikan pelayanan yang memberikan kemudahan dan kecepatan. Gitu Mbak Aurel. Oke Prof, berarti memang sudah lama ya Prof peraturannya dari tahun 70-an, kemudian ada perubahan undang-undang, kemudian diimplementasikan lagi, turun lagi ke peraturan ke bawahnya, bahwa ternyata memang WNA itu bisa juga punya KTP elektronik. Kalau misalnya memenuhi persyaratan, salah satunya tadi kitas sama kitab ya Prof ya? Ya, kitas untuk surat keterangan tempat tinggal dan kitab untuk pembuatan KTP elektronik. Oke, siap-siap. Dan juga nih teman-teman, kalau teman-teman tadi kelewatan juga sama penjelasan dari Prof. Zudan, bisa baca artikelnya nih. Prof. Zudan sempat nulis juga di artikelnya Klinik Hukum, judulnya WNA bisa punya KTP elektronik. Ini bedanya dengan milik WNI. Nah ini mungkin Prof sekalian dijelasin nih Prof. Perbedaannya apa sih Prof dengan KTP elektronik milik WNI? Apakah ada warnanya yang beda atau gimana gitu Prof? Ya Mbak Aurel, terima kasih saya diingatkan. Apa perbedaannya KTPL, WNA, dan WNI? Nah, teman-teman semua, untuk KTPL, WNA, itu ada unsur bahasa Inggrisnya. Misalnya status, merit, gitu ya. Itu ada bahasa Inggrisnya. Kemudian masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku kartu izin tinggal tetap, maksimalnya 5 tahun. Kalau KTPL sudah berlaku seumur hidup. Jadi kalau ada KTPL, WNA, tulisannya berlaku seumur hidup, itu pasti salah atau KTPL-nya pasti palsu. Demikian juga KTPL WNI. Kalau masih ada masa berlakunya, saya pastikan KTPL-nya salah atau KTPL-nya palsu. Karena kemarin saya menemukan KTPL palsu, Mbak. Jadi dibawa ke saya, ditunjukkan Pak Zudan KTPL ini asli atau palsu. Saya langsung bisa mengatakan KTPL ini palsu. Kenapa? Karena ada masa berlakunya sampai tahun 2022. Nah, itu pasti palsu. Dibuat 2017, berlaku sampai 2022. Saya bilang, ini palsu. Kok langsung tahu? Iya, dari masa berlakunya sudah pasti salah. Nah, kemudian yang ketiga, KTPL WNA disebutkan kewarganegaraannya WNA. Jadi disebut negara mana, negara. Jadi ada 3 faktor yang mendasar itu. Ada bahasa Inggrisnya, ada masa berlakunya sampai tahun berapa, dan yang ketiga ditulisi warga negara WNA. Oke, berarti itu perbedaannya ya teman-teman sama KTP elektronik milik kita nih, milik WNI berlakunya, terus ada bahasa Inggrisnya sama kewarganegaraannya. Ada 3 perbedaan pokoknya. Oke. Mbak Aurel, juga perlu saya sampaikan, kalau selalu ada isu tenaga kerja asing berjuta-juta memiliki KTPL gitu ya. Nah, itu perlu juga saya sampaikan. Kita menerbitkan KTPL-nya baru dalam hitungan ribuan, belum sampai jutaan. KTPL WNA itu baru ribuan. Puluhan ribu saja belum. Ya, jadi tidak banyak WNA yang memiliki KTPL di Indonesia. Ini yang perlu juga saya sampaikan untuk menjawab isu yang di luar bahwa sudah ada jutaan TKA yang memiliki KTP elektronik. Itu tidak benar. Karena baru ribuan KTPL yang kita terbitkan. Mengapa saya bisa tahu? Karena KTPL itu tersentral penerbitannya, bisa dilacak datanya di data center pusat. Jadi berapa KTP yang terbit, kita bisa data satu persatu. Oke. Baik, itu tadi sekilas info nih dari Prof. Zudan ya terkait penerbitan KTP elektronik WNA itu memang belum banyak ya. Oke, kita lanjut nih Prof. Pertanyaan terakhir dari saya nih Prof. Jadi Dukcapil Kemendagri ini sedang menyiapkan apa nih Prof? Program baru atau gebrakan baru apa terkait layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasiskan teknologi? Karena seperti contohnya tadi kan KTP elektronik. Nah, apakah ada yang akan baru lagi nih Prof dari Dukcapil? Silakan Prof. Terima kasih Mbak Aurel, teman-teman semuanya. Ruhnya di birokrasi itu inovasi. Dan Dukcapil juga menggunakan ruhnya di Dukcapil itu inovasi. Jadi semangat inovasi itu adalah semangat untuk melakukan pembenahan terus-menerus. Semangat untuk memperbaiki diri terus-menerus. Dan inovasi tidak harus berharga atau dengan biaya yang mahal. Karena inovasi itu adalah melakukan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Bisa jadi dia dengan melakukan replikasi, meniru di tempat lain yang sudah pernah dilakukan, atau betul-betul baru. Nah, apa yang sekarang kita dorong? Yaitu program untuk menjadikan anjungan Dukcapil Mandiri itu tersebar di seluruh
dinas Dukcapil di Indonesia. Jadi ada harus 514 dinas Dukcapil, masing-masing harus ada anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan anjungan Dukcapil Mandiri itu, masyarakat bisa mencetak dokumen kependudukan sebagaimana mengambil uang di ATM, Mbak Aurel. Nah, dengan itu maka tidak lagi tergantung harus hari kerja mencetak dokumen. Bisa Sabtu, bisa Minggu, bisa malam, ya pulang kantor, atau pagi-pagi sambil jogging ke anjungan Dukcapil, cetak KK, cetak KTP. Ini akan mengurangi antrian dan menjadikan layanan kita bisa 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Jadi yang pertama kita mendorong anjungan Dukcapil Mandiri terus bisa berada di seluruh Indonesia. Nah yang kedua, program besar kita adalah membuat digital ID. Jadi nanti mulai tahun lalu kita sudah mulai uji coba untuk membuat KTPL yang nanti ada di gadget kita. Jadi KTPL itu ada di gadget. Nah tahun ini kita sudah uji coba di 58 kabupaten kota. Sehingga kita tidak perlu kemana-mana membawa KTP. Nah KTP kita masukkan ke dalam gadget, kemana-mana tinggal kita tap saja, ini KTP saya. Jadi ke bandara dengan QR code dibaca. Nah ini sedang kita sempurnakan terus-menerus, termasuk sosialisasi, agar masyarakat tidak kagok. Kan uang kita kan juga sudah ada di sini. Karena ada yang mengatakan, Pak, bukannya nanti kalau nomor digital ID kita ada di handphone, kita bisa diikuti. Nah, nggak usah ada punya digital ID. Sekarang itu dengan handphone kita bisa diikuti. Kan di handphone ini ada semacam antena yang bisa mengetahui posisi nomor handphone kita. Kemana kita bergerak, kalau membawa handphone ya pasti bisa diketahui. Jadi nggak usah ada digital ID di dalamnya. Karena toh nomor handphone kita sudah terdaftar dengan NIK dan nomor KK. Jadi memang semakin ke depan, kita ini harus menjadi bangsa yang tertib. Dan kalau namanya tertib, baik, ya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kan selalu ada perasaan khawatir, perasaan takut bagi memang sesuatu yang kalau dia ada sesuatu yang tidak benar di dalam dirinya. Kalau memang everything is okay, ya nggak ada masalah. Toh kita nomor handphone kan Mbak Aurel bisa diikuti di nomor handphone ini. Ya kan? Nah, apalagi kita sekarang selain membuat digital ID bersama Kominfo akan menertibkan registrasi kartu prabayar berbasis two factor authentication, 2 faktor autentikasi dengan wajah atau sidik jari atau dengan tanda tangan digital. Jadi nanti yang menggunakan nomor handphone pasti nama dan alamatnya, identitasnya itu pasti benar. Nggak bisa lagi memalsu-malsukan menggunakan NIK dan nomor KK orang lain. Nah, ini 3 hal ini yang sedang kita lakukan saat ini. Oke, Prof. Ternyata banyak juga ya, Prof, yang sedang disiapkan oleh Dukcapil Kemendagri ya, terkait teknologi ini digabungkan dengan kepengurusan dokumen kependudukan agar semakin mudah ya, Prof, semakin terjangkau juga dan nggak ribet lagi pengurusannya. Tadi menarik juga sih, Prof, soal anjungan Dukcapil Mandiri ya, Prof, layanan 24 jam ini. Nah, layanan ini, anjungan ini bakal diterapkannya apakah hanya untuk dokumen kependudukan tertentu atau nanti semuanya nih, Prof, bisa? Kedepannya gimana, Prof? Pertama yang perlu saya sampaikan, saat ini sudah ada 208 anjungan Dukcapil Mandiri yang beredar di seluruh Indonesia. Baru 208. Nah, dokumen apa yang bisa? Ke depan dokumen Dukcapil 24 itu bisa semua. Kan untuk informasi, layanan Dukcapil ada 24. Nah, 24 itu nanti bisa semua dari anjungan Dukcapil Mandiri. Sekarang baru kita berikan prioritas yang paling banyak diminta. Yang paling banyak diminta itu kan kartu keluarga, Mbak. Sudah bisa. Akte-akte sudah bisa. Kemudian KTPL sudah bisa. Kartu identitas anak. Nah, ada 6 dokumen kependudukan yang paling banyak difavoritkan oleh masyarakat. Dan yang paling favorit itu kartu keluarga. Paling banyak pencetakannya. Kedua, KTP elektronik. Ketiga, akte kelahiran. Keempat, kartu identitas anak. Itu yang paling banyak. Tapi kalau surat keterangan domisili, surat keterangan tempat tinggal, kemudian pengakuan anak, pengesahan anak, itu sedikit. Tapi terus kita akan lakukan untuk itu. Sehingga masyarakat semakin mudah. Karena apa? Ini kan semakin maju sebuah bangsa, semakin kita maju, layanannya harus mudah. Dan sekarang kita juga mudah memberikan kemudahan, masyarakat bisa mencetak sendiri dokumennya. Jadi kalau nanti Mbak Aurel mengurus layanan Dukcapil, bisa diurus online dan dokumennya bisa dicetak sendiri.
Tentu saja saya harus menyampaikan permohonan maaf, terutama di bulan Juni dan Juli ini layanan Dukcapil tidak terlalu maksimal karena pegawai Dukcapil banyak yang sakit, Mbak Aurel. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini, kurang lebih ya bulan Juni-Juli ini ada 780 pegawai Dukcapil yang harus isolasi mandiri terpapar COVID-19. Jadi mohon doanya dari rekan-rekan semua yang ikut agar Dukcapil kawan-kawan bisa segera sembuh. Ini meliputi di 120 daerah, ada di 21 provinsi. Jadi teman-teman saya mohon maaf kalau ada kantor dinas Dukcapil yang sedang tutup, karena ada yang sampai 14 satu kantor itu terpapar COVID-19. Nah, layanannya kita arahkan ke layanan online. Tentu ini butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran sehingga teman-teman jangan mendadak mengurus. Butuh hari ini baru datang hari ini. Karena seringkali dengan layanan yang di masa pandemi ini membutuhkan waktu yang lebih panjang karena pegawai kami sedang banyak yang sakit. Itu Mbak Aurel. Oke Prof, baik. Wah ini sangat menarik sekali ya Prof. Jadi layanan sekarang bisa juga online ya Prof. Jadi karena kita juga di masa pandemi seperti ini juga mengurangi tatap muka secara fisik dan memang Dukcapil juga sedang dalam progres di sana dan juga sudah ada nih ya Prof ya anjungan secara mandiri di kabupaten kota ya Prof ya Dukcapilnya ya. Iya di kabupaten kota. Dan banyak juga yang dipasang di mall-mall, Mbak. Mall-mall juga ada? Iya. Oke, baik-baik. Kalau begitu, kita bisa lanjut lagi nih, Prof, ke langsung tanya-jawab dengan netizen. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, cukup banyak sekali. Ini saya bacakan satu persatu ya, Prof. Nanti bisa dijawab langsung. Baik, dari Sasak 706 nih, Prof. Siang Prof, EKTP saya alamatnya beda dengan kakak. Nah, apakah itu bisa diubah? Padahal bulan kedua kemarin baru perpanjangan EKTP. Ini Prof, terkait alamat yang beda nih Prof. Pertama kok KTP kok diperpanjang? Nah, jadi begini teman-teman, KTP itu kalau masa berlakunya misalnya dulu KTP saya kan habis 2017, tetapi saya tidak ada perubahan elemen data. Statusnya tidak berubah, pekerjaan tidak berubah, datanya tidak berubah. Itu KTP tidak perlu diperpanjang. Kemudian KTP dan KK alamatnya berbeda. Nah, silahkan dibetulkan, bisa. Karena antara KTP dan KK itu alamatnya harus sama. Karena basis KTP dan KK itu sama. Jadi saya khawatir ini KTP-nya baru, KK-nya belum dicetak ulang gitu. Nah, nanti kalau KK-nya dicetak ulang nanti akan sama dengan data di KTP, karena data di KTP dan KK itu alamatnya sama. Kalau belum sama, langsung saja dilakukan proses untuk menyamakan. Karena kita menuju single identity number. Satu orang memiliki satu NIK, satu alamat, satu identitas. Monggo nanti dari Sasak 706. Silakan untuk segera ke Dukcapil. Ya, mau online boleh, mau offline ya boleh. Yang penting menyesuaikan dengan kondisi PPKM darurat di wilayah masing-masing. Oke Prof, baik. Terima kasih Prof. Semoga tercerahkan nih dari tadi yang menanyakan terkait alamatnya berbeda. Oke Prof, kita lanjut lagi nih. Dari Den Randi nih Prof. Syarat merubah tanggal lahir di KTP, tapi nggak ada akta lahirnya. Nah, syarat dokumen lain ada nggak nih Prof? Iya. Mungkin nggak punya akta kelahiran nih Prof, gimana nih? Den Randi. Ini ada juga tutorial di YouTube saya dan di TikTok saya tentang perubahan identitas atau penggantian identitas. Jadi di Indonesia itu ada dua konsepsi, Mbak Aurel. Pertama, pembetulan identitas. Pembetulan itu berarti ada yang salah. Dan yang kedua, penggantian identitas. Nah, penggantian identitas itu seperti yang pernah kita lakukan. Misalnya kasus Aprilia Manganang. Kalau ini pernah dengar, yang berubah jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki, kemudian berubah namanya. Itu penggantian identitas. Karena identitas yang lama itu sudah benar semua. Namanya semua sama. KTP, KK, akta lahir, semua dulu berjenis kelamin perempuan. Kemudian karena ada operasi, ada penetapan pengadilan, dia berganti nama, berganti identitas. Itu boleh. Nah, untuk penggantian identitas syaratnya harus ada penetapan pengadilan. Nih, ini penting ini. Ganti identitas, ganti nama, harus ada penetapan pengadilan. Nah, kalau pertanyaan Randy, ini hanya ganti tanggal lahir. Maka harus ini merubah tanggal lahir. Ini pertanyaannya adalah, dia dulu
di KK, di KTP, di akte, di ijazah tanggal lahirnya sama semua atau tidak? Kalau sudah semuanya sama, berarti dia mengganti tanggal lahir. Itu harus penetapan pengadilan. Tetapi kalau hanya pembetulan itu begini, di KTP-nya tanggal 5, di KK-nya tanggal 7 lahirnya, di akte tanggal 5, di ijazah tanggal 7. Berarti ada 2 tanggal lahir, tanggal 5 atau tanggal 7. Nah, dia tinggal memilih. Nanti ke Dukcapil membuat surat pernyataan pembetulan nama. Mau mengikuti ijazah berarti tanggal 5. Mau mengikuti akte berarti tanggal 7. Nanti dokumennya yang di Dukcapil disesuaikan semua. Nah, yang di ijazah silahkan diurus di sekolah masing-masing. Karena mungkin nanti ada ijazah SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Jadi konsepnya 2, Mbak. Pembetulan dan penggantian. Nah, merubah ini harus kita lihat lebih detail lagi. Mau mengganti atau membetulkan. Prinsipnya bisa dilakukan. Oke, Prof. Berarti ada 2 ya jalurnya, mau mengganti identitas tadi melalui penetapan pengadilan atau pembetulan, misalnya KTP-nya beda gitu ya sama kakak, identitasnya itu bisa dilakukan pembetulan gitu ya, Prof. Ya? Tanpa melalui pengadilan gitu, Prof ya? Tanpa melalui pengadilan dengan asas contrarius actus. Diserahkan nanti kepada Kepala Dinas Dukcapil untuk melakukan pembetulannya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Semoga tadi dan Tandi tercerahkan ya atas jawaban dari Prof. Baik, kita lanjut lagi nih, Prof. Terkait kartu keluarga nih. Dari RCHWK. Saya ingin tanya, apakah syarat untuk pecah kartu keluarga? Dan kalau mau ganti nama gimana? Terima kasih. Silakan, Prof. Mau pecah kartu keluarga. Jadi kita kembali ke konsepsinya dulu. Saya selalu begitu ya, Mbak Rel ya. Konsepsi, regulasi, implementasi. Biar teman-teman mudah memahami. Ya, sederhanakan. Konsepsinya seperti apa, regulasinya seperti apa, kemudian di dalam implementasi. Nah, konsepsi dulu. Konsepsinya itu, semua penduduk itu harus ada di dalam kartu keluarga. Kartu keluarga itu adalah satu kartu yang berisi data 31 elemen dan merupakan susunan hubungan dalam keluarga. Nah, yang dimaksud dengan keluarga itu tidak harus suami, istri, dan anak. Satu orang juga boleh memiliki kartu keluarga. Jadi keluarga tunggal, bapak saja, ibu saja, kemudian hanya bapak dan ibu lah, laki-laki dan perempuan. Boleh satu orang satu kartu keluarga. Karena dulu pernah ada yang protes ke saya, mosok keluarga sendirian, nggak boleh dong Pak Zudanto, nggak begitu. Fakta banyak yang janda duda itu tinggal sendirian, Mbak Orel. Orang tua-tua itu kan sudah nggak ada anak-anaknya, hanya sama asisten rumah tangga. Saya sendirian di situ, masa itu nggak boleh punya kakak sendiri? Nah, boleh, itu konsepnya. Kemudian dari aspek tempat tinggal. Nah, penduduk Indonesia itu bebas bertempat tinggal dimanapun. Bergerak, berpindah, bertempat tinggal dimanapun. Kemudian regulasinya bagaimana? Nah, regulasi kita itu menempatkan seseorang harus berada dalam kartu keluarga. Dan di dalam kartu keluarga, itu cara pindahnya sudah diatur. Kalau mau pecah kakak, berarti ada 2 kemungkinan. Dia pecah kakak saja, atau sekaligus pindah. Pindah rumah. Nah, kalau pecah kakak tidak pindah alamat, dia tinggal datang ke Dinas Dukcapil menyampaikan, saya ingin pecah kakak. Ini penting karena Mbak, karena kaitannya nanti dengan pembayaran BPJS, ya, kemudian bantuan sosial. Karena banyak yang pecah kakak akan bisa mendapatkan bantuan sosial. Karena kalau dalam satu kakak kan satu bantuan sosial. Kalau kakaknya banyak, dia bisa dapat banyak bantuan sosial. Nah, tetapi kalau dia pecah kakak misalnya menjadi anak kos, dia ngontrak rumah, ya karena pisah dengan orang tua, dia mau pecah kakak, boleh. Nah, tetapi kalau dia kontrak rumah, dia harus mendapatkan izin dari pemilik kontrakan bahwa mau dia menggunakan alamat di situ. Kalau tidak dapat izin dari pemilik rumah kontrakan, Dukcapil tidak akan menerbitkan kakak sendiri di rumah kontrakan itu. Nah, jadi kalau kita prinsipnya penduduk itu boleh pecah kakak. Syaratnya tinggal datang ke Dinas Dukcapil, kalau pindah alamat tidak perlu juga pengantar RT RW. Langsung bawa kartu keluarga yang lama, nanti membuat permohonan untuk pecah kakak. Jadi sangat mudah. Jadi di dokumen utama kependudukan kita adalah kartu keluarga. Jadi mau pecah kakak monggo. Apakah harus kawin dulu? Tidak. Tidak harus menikah dulu untuk pecah kakak. Jadi misalnya ya kita seperti
sudah dibelikan rumah atau kos, itu boleh pecah KK. Jadi tidak ada syarat harus kawin dulu, harus cerai dulu, enggak. Tidak ada aturan seperti itu di dalam tataran regulasi. Nah, tataran implementasinya bagaimana? Ini yang perlu saya ingatkan untuk teman-teman semua. Kalau ini ada teman-teman Dukcapil yang hadir, kita tidak boleh menambah persyaratan. Misalnya ya, sekarang ada persyaratan untuk pindah masuk ke satu daerah harus ada surat keterangan kelakuan baik. Nggak boleh, nggak ada itu. Karena penduduk kita itu semuanya sama. Tidak diklasifikasikan sebagai narapidana, pernah berbuat jahat, tidak. Semua kita layani sama, setara. Bahkan teroris pun kita layani, di lembaga pemasyarakatan pun kita layani. Karena kita melayani siapapun yang menjadi kategori penduduk, WNI maupun WNA. Juga tidak boleh ada syarat tambahan sudah lunas pajak bumi dan bangunan, nggak boleh. Karena layanan kita gratis, tidak boleh ada syarat-syarat yang sifatnya membebani, apalagi ada unsur kaitannya dengan pembiayaan. Itu Mbak Aurel. Oke, terima kasih Prof. Penjelasannya sangat komprehensif sekali dan menarik juga. Ternyata juga saya baru tahu nih, kakak itu bisa keluarga tunggal ataupun orang lajang pun bisa bikin kakak sendiri gitu ya Prof ya? Betul. Tanpa perlu ada akta perkawinan gitu ya? Betul, tidak perlu punya buku nikah, tidak perlu buku cerai, boleh pecah kakak. Suami istri pun ada yang karena situasi kakaknya beda, misalnya harus bertempat tinggal di mana, harus sama anaknya ngurus sekolah, suaminya di sini, ibunya di sini, ada yang seperti itu. Jadi tidak ada batasan bagaimana sebuah keluarga itu harus 2, harus 3, enggak 1 boleh. Oke, baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Oh, tadi mungkin yang belum terjawab Prof soal penggantian nama nih Prof. Itu apakah juga melalui penetapan pengadilan? Ya, ini menyambung yang tadi ya Mbak ya. Kalau kita mau mengganti nama tentu harus dengan penetapan pengadilan. Kecuali pembetulan nama, karena konsepnya berbeda ya tadi ya. Ada pembetulan nama dan ada penggantian nama. Kalau pembetulan nama itu misalnya ya, yang tadi di ijazah dengan di KK, dengan di KTP, dengan di akta berbeda. Nah, tinggal dipilih satu saja yang mau dipakai yang mana. Karena terutama yang punya marga. Seringkali dulu di akta kelahirannya nggak ada marga, di ijazahnya ada marganya. Kemudian di KTP-nya nggak ada marganya, di KK-nya ada marga. Nah, itu bisa dilakukan pembetulan. Tetapi kalau semua tidak ada marganya, di ijazah tidak ada marga, di akta tidak ada marga, di KTP, di KK. Nah, untuk mengisi marga harus dengan penetapan pengadilan. Oke, baik. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaannya. Baik, Prof, kita lanjut, Prof, dari TJW Pramesti nih, Prof. Ini masih terkait soal surat pengantar. Tadi kan Prof sempat menyinggung tuh, tidak perlu ada surat pengantar. Nah, apakah saat ini nih Prof setiap mengurus dokumen kependudukan apapun itu, di kelurahan itu nggak perlu lagi surat pengantar dari RT RW? Silakan. Ya, pertanyaan yang bagus nih. Pengantar. Keperluan untuk pengantar itu masih ada atau tidak? Jadi begini, pertama untuk membuat KTPL tidak perlu pengantar RT RW, itu pasti. Kemudian pindah penduduk tidak perlu pengantar RT RW. Nah, kemudian untuk akte kelahiran, akte kematian, ini ada 2. Untuk anak-anak yang lahir di rumah sakit tidak perlu pengantar RT RW untuk membuat akte kelahiran. Tetapi kalau anak lahir di rumah perlu pengantar RT RW. Kemudian kalau meninggal di rumah sakit, misalnya COVID-19 meninggal di rumah sakit, tidak perlu pengantar RT RW untuk membuat akte kematian. Tetapi kalau meninggal di rumah, perlu pengantar RT RW. Jadi harus dibedakan. Tapi kalau tadi yang saya sampaikan membuat KTPL, pindah penduduk, tidak perlu pengantar RT RW. Perpres 96 2018 sudah mengatur eksplisit itu persyaratannya. Nah, kemudian rinciannya di Permendagri 108. Kalau lahir di rumah sakit, akte kelahirannya tidak perlu pengantar RT RW. Kalau lahir di rumah, perlu pengantar RT RW. Meninggal di rumah, perlu pengantar RT RW. Meninggal di rumah sakit, tidak perlu pengantar RT RW. Nah, ada juga ini, orang baru pulang dari luar negeri, Mbak. Sudah 20 tahun di luar negeri, sekarang balik di Indonesia. NIK-nya sudah nggak ada. Nah, dia untuk mendaftar ke Dukcapil, karena data BIS-nya belum ada di Dukcapil, dia perlu pengantar RT RW pertama kali. 1 kali saja untuk memasukkan data yang bersangkutan ke Dukcapil perlu pengantar RT RW. Mengapa kita tidak perlu pengantar RT RW?
ya buat KTP pindah penduduk karena data kita sudah ada. Nah, sedangkan kalau ada peristiwa baru, kelahiran atau kematian itu peristiwa hukum baru, itu perlu kita lakukan pendataan secara lebih detail. Maka kita kalau meninggal di rumah sakit, lahir di rumah sakit, kita percaya dengan surat keterangan dari rumah sakit. Pak, kalau palsu bagaimana? Kalau palsu nanti polisi yang akan bergerak. Nah, itu ranah yang berbeda. Verifikasi di Dukcapil adalah verifikasi formil. Jadi sepanjang dokumennya ada kita proses. Kita nggak bertanya, bener nih lahirnya tanggal 1 Januari. Enggak. Kalau surat keterangan rumah sakit menuliskan lahir 1 Januari, ya kita ikuti. Nggak kita tanya lagi, bener nih jenis kelaminnya laki-laki. Kita harus cek dulu lihat fisik. Enggak. Kita percaya saja jenis kelaminnya laki-laki. Karena verifikasi kita adalah verifikasi formil. Formil itu artinya apa? Sepanjang ada dokumennya kita percaya. Bagaimana kalau palsu? Di dalam administrasi kependudukan, kita sudah membuat klausul exit. Kalau pemohon memalsukan dokumen, maka dokumen yang dibuat nanti otomatis tidak berlaku dan tanggung jawab hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon. Seperti itu, Mbak Aurel. Oke, Prof. Baik. Tadi berarti perlu dibedakan lagi ya, Prof. Jadi tidak semua tidak memerlukan surat pengantar, tapi misalnya tadi dicontohkan kalau misalnya meninggalnya di rumah, berarti perlu juga surat pengantar dari RT RW untuk mengurus akta kematian gitu ya, Prof. Tapi kalau untuk meninggalnya di rumah sakit, itu nanti ada surat kematian tersendiri ya, Prof. Ya, setahu saya dari rumah sakit, kemudian diuruslah bisa keluar akta kematian, jadi tidak perlu lewat RT RW lagi. Ya, itu kita kan memotong banyak sekali persyaratan, Mbak Aurel. Dulu kan semuanya pengantar RT, RW sampai kecamatan kan dulu. Nah, sekarang sudah enggak. Sekarang hanya yang tidak ada dokumen pendukungnya langsung perlu pengantar RT, RW. Tetapi kita sudah potong banyak pindah penduduk, nggak perlu lagi karena database-nya sudah ada. Membuat KTPL tidak perlu lagi pengantar RT, RW karena database-nya sudah ada. Jadi kemajuan-kemajuan di dalam digitalisasi Adminduk itu kita respon dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan. Nah, ini juga ada perilaku yang harus kita sesuaikan ini. Artinya teman-teman saya di Dinas Dukcapil jangan nambah persyaratan baru karena regulasinya di Perpres itu sudah fix syaratnya dipermudah. Di Permendagri 108 fix syaratnya dipermudah. Termasuk ini asas domisili. Tadi saya lupa di dalam mengurus dokumen kependudukan itu menggunakan asas domisili. Misalnya saya dulu lahir di Sleman, akte kelahiran saya Sleman. Ketika akte kelahiran saya Sleman hilang, sekarang saya tinggal di Bekasi, maka mengurusnya yang baru aktenya itu di Bekasi. Tidak perlu saya pulang ke Sleman, cukup urus di Bekasi. Dulu misalnya kita ada kawan lahirnya di Aceh, akte kelahirannya di Aceh. Sekarang dia tinggal di Makassar, urus saja di Makassar, tidak perlu pulang ke Aceh. Jadi ini kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan oleh regulasi negara kita. Ini perlu kita sambut. Kalau dulu kan asas peristiwa, Mbak. Di mana lahir, disitulah ngurus. Jadi, wah, dulu sekali. Ya, harus habis waktu untuk perjalanan mengurus. Nah, sekarang sudah kita mudahkan. Biar ini tidak ribet lagi dokumen yang kita urus itu. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ini sesuai banget nih sama judul kita kan no ribet. Jadi sekarang udah nggak ribet lagi ya. Cukup datang ke Dukcapil setempat lagi. Tadi asas domisili, nggak perlu repot-repot pulang lagi ke kampung halaman untuk ngurus segala sesuatunya gitu. Oke, Prof. Kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan dari Indri Levepre nih, Prof. Ini terkait BNA sih, Prof. Nah, apakah misalnya nih ada anak dari pasangan BNA murni? Nah, itu diperlukan pelaporan ke Dukcapil setempat. Nah, itu apakah bisa nih, Prof, kalau anaknya lahir dari kedua orang tuanya BNA gitu di Indonesia gitu misalnya. Dari BNA nanti bisa didapatkan surat keterangan bahwa anak ini lahir di Indonesia. Nah, apalagi WNA ini sudah punya kitas atau punya kitab. Nanti bisa diberikan pelayanan administrasi kependudukan. Kalau punya kitab bisa dibuatkan akte kelahiran WNA. Kan banyak orang Indonesia yang di luar negeri kan juga dilayani pencatatan sipilnya. Jadi WNA yang lahir di Indonesia juga bisa kita layani untuk mendapatkan dokumen kependudukan bagi WNA. Minimal kita bisa berikan surat keterangan kelahiran. Kemarin kita juga memberikan di beberapa daerah surat keterangan kematian. Kan banyak WNA yang sedang di Indonesia yang meninggal dunia, Mbak. Itu dari Dukcapil setempat menerbitkan surat keterangan kematian. Kalau mereka meminta akte kematian, kita buatkan akte kematian. Karena
ini adalah hubungan resiprositas, hubungan resiprokal. Karena banyak WNI kita di luar negeri meninggal dunia, juga dibuatkan akte kematian di sana. Juga dibuatkan surat keterangan kematian. Nah, dalam hubungan sesama hubungan internasional yang baik, maka kita menggunakan asas resiprositas, hubungan timbal balik, agar warga negara kita di luar negeri dilayani, kita juga melayani WNA yang di dalam negeri. Jadi kita bisa melayani. Oke, Prof. Berarti tadi ya berhubung dengan asas resiprositas di mana WNA itu nggak cuma bisa punya KTP elektronik, tapi juga bisa tadi melaporkan kelahiran, tadi dapatkan surat keterangan kelahiran sama surat tadi apa, Prof? Surat keterangan kematian ya, Prof ya. Itu juga bisa mengurus di Dukcapil. Baik. Kalau gitu kita lanjut lagi nih, Prof. Ada pertanyaan dari Yudi Bau-Bau nih terkait tanda tangan di KTP elektronik nih, Prof. Bisa nggak sih, Prof, diganti kalau misalnya mau ganti tanda tangan? Bisa, Mas Yudi. Kalau kita melihat elemen data kependudukan, elemen data kependudukan yang tidak bisa diganti adalah NIK, nggak bisa. Nama bisa diganti, Mbak Aurel. Alamat bisa diganti, jenis kelamin bisa diganti dengan penetapan pengadilan. Tapi pada prinsipnya sih jenis kelamin nggak berganti, tetapi kalau ada penetapan pengadilan bisa diganti. Status pekerjaan bisa diganti, termasuk tanda tangan bisa diganti. Hanya penggantian tanda tangan khusus itu tidak bisa online karena dia harus memasang di signature pad itu, harus tanda tangan ulang agar nanti muncul di KTP elektroniknya. Jadi khusus kalau penggantian pekerjaan, kemudian mengisi golongan darah itu bisa online, tetapi khusus untuk mengganti foto dia harus datang ke Dukcapil, mengganti tanda tangan dia harus datang juga ke Dukcapil. Prinsipnya bisa diganti karena merupakan elemen data yang bisa diperbaiki atau diganti. Oke, berarti istilahnya melakukan perekaman ulang ya, Prof ya? Ya, tapi tidak perlu dengan sidik jari, tidak perlu foto wajah, hanya ganti tanda tangan saja. Cukup ya ingin diganti saja ya, Prof ya? Ya. Oke, Prof. Kita lanjut lagi nih, Prof, terkait NIK nih, Prof. Dari Mila Suyanti 99. Nah, ini kan ada pendaftaran CPNS nih, Prof. Kan di situ disuruh diminta memasukkan NIK. Nah, kalau misalnya NIK-nya udah dimasukin tapi nggak valid tuh, Prof. Nah, itu gimana tuh, Prof? NIK yang nggak valid. Mbak Mila, yang pertama saya sampaikan, semua NIK yang sudah ada di dalam KTPL itu saya jamin pasti valid. Itu dulu. Semua NIK yang ada di dalam KTPL saya jamin valid. Nah, mengapa belum terbaca? Itu ada beberapa kemungkinan. Satu, ngetiknya salah, Mbak. Jadi misalnya 16 digit itu ada satu angka saja yang salah, itu tidak terbaca. Ini banyak sekali terjadi. Yang kedua, aplikasi itu belum terkoneksi dengan Dukcapil, bisa jadi. Contoh, beberapa aplikasi vaksin itu belum terkoneksi langsung dengan Dukcapil. Itu nggak nyambung. Nah, andai sudah benar semua tetapi belum terkoneksi, belum terbaca, itu bisa hubungi nomor handphone ini. Ini Mbak Aurel, mungkin teman-teman juga bisa mencatat. Kalau ada NIK tidak terbaca saat di bank, NIK-nya sudah benar, ya yakin benar, maka hubungi saja nomor handphone 0811 1902 4156 0811 1902 4157 0811 1902 4158. Jadi nomor depannya sama, hanya belakangnya urut 56 57 58. Ada 3 nomor handphone yang kami pasang untuk membantu masyarakat. Jadi monggo ini nomor ini di-share kalau teman-teman semua ada mengurus pelayanan publik yang NIK-nya tidak terbaca padahal yakin betul mengisinya sudah benar, hubungi nomor handphone ini. Nanti teman-teman kami akan membantu mengecek masalahnya apa. Apakah karena dulu pernah terdata ganda? Jadi Mbak Aurel, saya beritahu, penduduk kita itu dulunya banyak yang memiliki KTP lebih dari 1 sebelum KTPL. Dan memiliki tempat tinggal lebih dari 1, NIK lebih dari 1. Ini perlu saya sampaikan. Ini seringkali menyebabkan dalam berbagai layanan terkunci. Karena flagnya 2, memiliki 2 NIK. 2 NIK ini terblokir, menjadi penyebab terblokirnya NIK. Nah, nanti akan dibuka. Di dalam laporan ketiga nomor handphone ini, nanti akan dibuka sehingga bisa mendapatkan pelayanan publik yang semestinya. Monggo Mbak Mila hubungi 3 nomor handphone ini ya.
Oke, terima kasih Prof. Jadi mungkin saya bantu ulang ya. Jadi Mbak Mila tadi bisa menghubungi langsung di 0811 1902 4156 atau nanti yang bagian terakhirnya bisa diganti jadi 57 dan 58 gitu ya Prof ya. Iya, betul. Oke Prof. Baik, kita lanjut lagi nih Prof soal card reader KTP nih Pak. Nah dari Christian BN. Bagaimana dengan lembaga-lembaga yang belum memiliki alat pembaca eKTP dan belum kerjasama dengan Dukcapil? Nah ini mungkin tadi kan banyak sekali tuh Prof yang masih membutuhkan fotokopian itu gimana nih Prof dari Dukcapil? Ya. Nah ini yang lembaga-lembaga sering banyak butuh fotokopi itu pertama kampus saat pendaftaran itu ya, sekolah-sekolah, rumah sakit itu pengalaman saya selalu minta fotokopian. Nah, oleh karena itu, saya mendorong kampus-kampus, rumah sakit, sekolah-sekolah, segera kerjasama dengan Dukcapil. Kalau lingkupnya hanya satu kabupaten kota, kerjasama saja dengan dinas Dukcapil setempat. Nah, nanti card readernya segera beli sendiri, ya, beli sendiri. Dan nanti tinggal didaftarkan ke Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Jadi, sangat mudah syaratnya. Ajukan kalau yang mau bekerja di level nasional, kerjasama dengan Dukcapil Pusat. Kalau hanya kerjasama di level kabupaten, kerjasama dengan dinas Dukcapil setempat. Sangat mudah kok, ini tidak ribet dan tidak dipungut biaya untuk kerjasamanya. Tetapi kalau untuk beli card readernya tentu saja, karena ini bukan kami yang mengadakan, ya ini dari berbagai perusahaan harus beli. Seperti itu Mbak Aurel, mudah dan cepat kok untuk eksekusinya. Oke, baik. Ini mungkin teman-teman di sini yang juga nonton IG Live kita yang mungkin juga ngurusin tuh dokumen-dokumen, misalnya dokumen administratif apa gitu ya di suatu lembaga. Nah, itu mungkin bisa mengajukan card reader ya Prof ya, kerjasama dengan Dukcapil supaya lebih mudah dan juga nggak perlu lagi repot-repot mengumpulkan fotokopi gitu ya. Oke, baik Prof. Penting Mbak untuk mengantisipasi pemalsuan dokumen. Jadi KTP orang lain yang dipakai. Kalau dengan card reader, orangnya itu menguji ketepatan KTPL dengan sidik jari dirinya. Jadi saya pastikan dengan card reader kita akan mencegah pemalsuan. Itu betul. Saya sudah mempraktekkan dalam banyak hal untuk hal ini. Tapi kalau hanya bawa KTP, terutama rental mobil, Mbak, banyak sekali yang tertipu. Misalnya ya, saya bawa KTP orang, tapi fotonya saya ganti foto saya di KTP. Saya palsukan. Kan rental mobil percaya karena di KTP wajahnya sama dengan saya. Pinjem mobil, udah dibawa kabur. Ketika ditagih, didatengin ke rumahnya, loh ternyata alamatnya KTP-nya palsu. Betul rumahnya ada, tetapi wajah pemiliknya yang namanya orang itu, tetap wajahnya di KTP-nya saya, ditinggal KTP-nya. Nah itu banyak sekali. Tapi kalau dengan card reader, saat KTP-nya dicocokkan dengan sidik jarinya, maka sudah bisa diketahui, oh ini KTP-nya palsu, ditolak saja, atau dilaporkan pada polisi. Oke, bisa sekaligus antisipasi juga ya Prof ya, terkait pemalsuan-pemalsuan yang juga marak terjadi. Oke, baik nih Prof, kita lanjut lagi ke soal EKTP-nya WNA lagi nih Prof. Ini ada yang bertanya nih, dari Rizky Afif. Mau bertanya, Prof, mengapa masa berlaku KTP WNA itu nggak diatur seumur hidup dengan KTP sama kayak KTP WNI? Mungkin Prof bisa dibantu dijelaskan kenapa kok berbeda? Iya begini, karena WNA itu banyak yang pulang, ya ke dinas Indonesia hanya 3 tahun, WNA itu hanya dinas 5 tahun, gitu ya maksimal, kecuali yang memiliki kitab seumur hidup. Tapi bisa jadi nanti dia balik jadi ke luar negeri. Nah kalau dia kembali ke luar negeri, KTP-nya harus ditinggal. Nah, inilah nanti kalau dia seumur hidup di luar negeri, KTP-nya dianggap berlaku terus-menerus. Nah, ya, ini juga bagian dari security system ya. Karena kalau WNA itu nanti KTP-nya seumur hidup, dia nggak akan lapor-lapor lagi, nggak akan perpanjangan. Posisinya di mana kita nggak bisa memonitor juga. Ya kan, kalau seumur hidup alamatnya ganti-ganti, dia nggak akan pindah nanti, nggak akan ganti, merasa seumur hidup dia pindah-pindah rumah, tetap aja bawa KTP ini, kan dia udah merasa seumur hidup. Betul. Rumahnya udah ganti-ganti. Nah, kalau dengan masa waktunya 3 tahun, 2 tahun, maksimal 5 tahun, nanti akan terdeteksi. Ya, ini bagian dari diskusi kita terkait dengan pertahanan dan keamanan negara. Kita tidak curiga, tetapi apapun dalam sistem bernegara yang semakin kompleks ini semuanya bisa terjadi.
Baik, oke Prof. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Kita lanjut lagi nih Prof, ada pertanyaan terkait pengecekan validitas KK atau KTP itu asli. Gimana nih Prof caranya untuk mengecek keaslian KK atau KTP? Apakah ada selain tadi card reader gitu ya, mungkin ada identitas khusus gitu di situ? Begini, kalau untuk yang tidak paham, tidak jago gitu, ya sulit mengecek KK ini asli atau KTP ini asli atau tidak, sulit. Maka caranya adalah dengan kerjasama verifikasi data dengan Dukcapil. Sekarang kan sudah ada 3.800-an lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil. Jadi yang dicek itu langsung pada nick-nya. Ketik nick-nya, nanti akan keluar datanya, bisa dibaca. Oh, kakak ini palsu. Karena di dalam data keluarganya namanya Ahmad, di situ tertulis namanya Randy misalnya. Akan kelihatan. KTP juga begitu, ketik nick-nya keluar datanya. Loh, kok fotonya berbeda dengan yang di KTP ini, berarti palsu. Tetapi kalau hanya dulu fotonya berkumis, sekarang tidak berkumis, itu wajar. Tapi kalau fotonya beda banget, nah itu bisa jadi palsu. Jadi untuk mendeteksi KTP KK atau palsu harus orang yang ahli. Dan untuk memudahkan, KTPL harus dengan card reader. Dan kalau semuanya tadi dengan akses verifikasi data. Jadi kita bergeser menuju data. Itulah yang tadi di awal saya sampaikan dengan proses digitalisasi Dukcapil. Sebelum kita menutup IG Live kita di siang hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Prof untuk teman-teman semuanya di sini sebagai closing statement. Ya, pertama-tama Mbak Aurel, terima kasih banyak. Klinik hukumnya ini mudah-mudahan bisa membantu juga. Amin. Hukum online terus mencerahkan dan seluruh masyarakat. Amin. Terima kasih atas dukungannya. Dukcapil bisa bertransformasi seperti ini karena dukungan yang besar dari publik, dukungan yang besar dari masyarakat. Kekurangan masih banyak, kelemahan kami masih banyak. Tolong kami diberitahu, kami harus berbuat apa lagi. Kami sekarang sedang mendorong digitalisasi dan mendorong pelayanan yang lebih cepat. Karena saya percaya kecepatan adalah kunci di dalam pelayanan publik. Maka kami mendorong teman-teman di Dukcapil itu upayakan bisa 1 hari. Paling lama 3 hari dokumen itu sudah bisa selesai. Nah, khusus di bulan Juni dan Juli ini saya mohon maaf karena teman-teman saya banyak yang sakit terpapar COVID-19, layanan kami tidak maksimal. Mohon dibukakan pintu maaf dan terima kasih atas kesabarannya, dan Bapak dan Ibu saya terima kasih banyak yang mau mengurus jauh-jauh hari, tidak mepet dan tidak mendadak. Dan yang penting juga kita semua perlu membangun literasi admin Duk. Jadi Bapak dan Ibu, agar kita semuanya paham, mari sama-sama kita pelajari regulasi-regulasi di bidang administrasi kependudukan agar kita paham. Dan kalau ada yang memberikan syarat tambahan bisa memberitahu, loh syaratnya hanya seperti ini kok, Dukcapil jangan memberikan syarat tambahan. Jadi kita perlu melakukan pengawasan bersama-sama agar kita semuanya menjadi lebih baik. Mbak Aurel, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih ya Prof Sudan telah memberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman Klinik Hukum Online walaupun cuma 1 jam aja Prof. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih buat teman-teman di sini yang sudah ikutan IG Live kita dari mulai awal sampai akhir atau yang mungkin join di tengah-tengah. Thank you banget dan sampai jumpa lagi di Instagram Live yang selanjutnya. Terima kasih ya Prof. Semoga sehat-sehat selalu dan terima kasih teman-teman semua. Dengarkan obrolan seru lainnya di playlist Instalo hanya di YouTube channel Klinik Hukum Online.